Bab 76. Pesan Kiai Basori. Dari mana Mas? Tanya Hamim. Dari toko sembako. Biasa, bisnis. Jawab Andik. Dum dum dum. Suara haus musik terdengar dari dalam mobil Hyundai Jazz modifikasi yang masuk di halaman rumah Ibu Maria. Setelah turun dari mobil, Idris berjalan menuju pintu rumah. Idris. Panggil sang ibu. Iya Mama. Sahut Idris kemudian berjalan menuju musola. Loh, lagi kumpul-kumpul di musola. Ujar Idris adiknya Hamim, lalu duduk. Kamu biasanya panggil ibu saja. Sekarang panggil Mama. Ujar Hamim sambil tersenyum. Biar gaul Mas. Sahut Idris. Idris, ini ada sate. Mas Andik barusan bawa. Kamu makan. Ujar sang ibu. Siap Ma. Ujar Idris. Kalau ada waktu. Setiap malam Jumat, ikut tahlil dan yasinan selepas sholat maghrib. Setelah sholat isya, istighosah di musola ini. Ujar Hamim, lalu menyudahi pijatnya. Iya Gus. Jawab Ririn. Idris, malam Jumat kamu ikut istighosah ya? Jangan main. Ingat itu pesan Mas Hamim. Ujar Hamim. Iya. Sahut Idris. Mas Andik, gimana bisnisnya? Tanya Hamim. Alhamdulillah, lancar Gus. Hanya saja, aku ingin menguasai pasar Jawa Timur. Jawab Andik. Ya sabarlah. Bisnis itu tidak langsung besar. Pelan-pelan. Mas Andik bikin cabang 4 toko grosir di Surabaya dulu. Setelah sukses dan lancar, kamu buka cabang toko grosir di luar kota. Kata Hamim. Modalnya Gus? Tidak ada. Jawab Andik. Aku kasih modal. Nanti aku transfer uang untuk modal usaha. Ujar Hamim. Aku juga Gus. Mau buka toko dan butik di kota Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bandung. Setelah itu, Semarang, Jogja, dan Bali. Sahut Ririn. Iya Kak. Nanti aku kasih modal usaha. Jawab Hamim. Aku juga Mas. Sahut Idris yang lagi makan sate. Kamu masih sekolah SMP? Mau usaha apa? Tanya Hamim. Pingin punya usaha bengkel mobil dan modifikasi. Jawab Idris. Emang kamu bisa apa? Menjalankan bisnis bengkel mobil dan modifikasi? Tanya Hamim. Bisa. Kan banyak teman-temanku yang pintar mesin dan variasi. Jawab Idris. Ya sudah. Kamu suruh bapak untuk mengurus izin usaha dan beli tanah. Uangnya minta sama ibu. Nanti Mas Hamim transfer di rekening ibu. Biar kamu gak keluyuran, dan biar kamu ada kegiatan menyalurkan hobimu. Kata Hamim. Oke, siap bos. Terima kasih banyak Mas. Ucap Idris. Kak Ririn, Mas Andik. Kalau ada waktu, kalian daftar haji. Mumpung masih muda. Ujar Hamim. Iya Gus. Tapi lama Gus, berangkatnya. Kata Andik. Ya daftar haji plus saja. Yang bayar 120 juta, langsung berangkat. Jawab Hamim. Iya. Jawab Andik. Sebuah mobil sedan berhenti di samping musola. Seorang parubaya bersama seorang perempuan. Keluar dari mobil, lalu berjalan mendekat ke musola. Assalamualaikum. Sapa Pak Malik? Waalaikumsalam. Jawab keluarga Hamim. Kemudian membubarkan diri. Silahkan duduk Pak, Bu. Mencari siapa Pak? Ujar Hamim. Mencari Gus Hamim. Jawab Pak Malik. Saya sendiri. Silakan duduk. Ujar Hamim. Terima kasih Gus. Jawab Pak Malik lalu duduk bersama istrinya. Ada perlu apa Pak? Tanya Hamim lalu menyulut rokok. Ada perlu. Ingin ngobrol saja Gus. Ngobrol sambil minta nasihat. Jawab Pak Malik. Kalau minta nasihat ke saya, Bapak keliru. Seharusnya, Bapak dan Ibu minta nasihat ke seorang kiai atau seorang ulama. Karena kiai atau ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi. Ilmu dan pengetahuannya luas. Akhlaknya pun baik. Kalau saya masih muda sekali Pak, masih sekolah SMA kelas 3. Saya juga suka berbuat maksiat dan dosa. Masih suka dugem ajib-ajib
suka pacaran. Jeti, tidak pantas untuk memberi nasihat. Saya juga bukan Gus, anak Kiai. Saya juga bukan dari keluarga Kiai. Saya ini, orang kampung biasa Pak. Jawab Hamim. Gus Hamim jangan suka merendahkan diri. Di mata masyarakat luas, Gus Hamim ini terkenal keramat. Mungkin, Gus Hamim menutupi ilmu kekeramatannya dengan perbuatan maksiat. Agar orang tidak menganggap Gus Hamim orang keramat. Gus Mie Kediri, yang notabene seorang wali, itu keluar masuk diskotik, Gus. Bahkan, Gus Miek juga suka keluar masuk lokalisasi komplek pelacuran. Gus Miek juga suka mabuk minum minuman keras dan berjudi. Tapi beliau seorang wali, dan ribuan jamaahnya. Ada Gus Ali dari Kabupaten Probolinggo. Beliau telanjang bulat. Gus Jafar Pasuruan. Dan banyak lagi wali-wali yang tingkah lakunya aneh. Menabrak syariat. Bisa Jeti, Gus Hamim seperti beliau-beliau. Jawab Pak Malik. Saya bukan seperti beliau-beliau, Pak. Baiklah. Bapak siapa namanya? Tanya Hamim. Malik, Gus. Ada perlu apa? Bapak menemuiku. Tanya Hamim. Saya ini, ngaji ke beberapa kiai. Sudah hampir 5 tahun. Dari usia 25 tahun, hingga usia 30 tahun sekarang ini. Tapi, saya tidak ada peningkatan dalam ilmu spiritual. Saya ingin menanyakan, apa ada yang salah dengan diri saya? Ujar Pak Malik. Tidak ada yang salah, Pak. Hanya saja, Bapak ngajinya sama Kiai Syariat. Karena, Kiai Syariat itu, hanya pandai menulis, membaca, dan bercerita. Pedomannya hanya kitab kuning. Jeti, Kiai itu, hanya pandai membaca kitab kuning, dan menerangkan kitab saja. Tidak tahu hal gaib. Contoh, seorang Kiai Syariat menerangkan bab siksa kubur. Tapi, sang Kiai itu tidak tahu yang sebenarnya kejadian di alam kubur. Kiai itu tidak bisa melihat bagaimana proses siksa di alam kubur. Ibaratnya menerangkan keadaan kota Jakarta, tapi sang Kiai tidak tahu kota Jakarta. Tidak pernah pergi menginjakan kaki di kota Jakarta. Contoh lagi, seorang Kiai menerangkan bab surga dan neraka. Tapi sang Kiai itu tidak pernah melihat alam surga dan neraka. Belum pernah mengunjungi alam surga dan alam neraka. Kiai Syariat itu hanya menerangkan saja isi kitab saja. Sesuai dengan isi kitab. Jawab Hamim. Hamim, jangan pernah membuka rahasia Allah pada orang yang belum makomnya, yang bukan kelasnya. Kecuali orang itu muridmu yang telah kamu bayat. Ujar Kiai Basori dari Kabupaten Malang melalui alam sir. Sendi kodawuh, Kiai. Jawab Hamim juga lewat jalur alam sir. Gus, apa hal gaib seperti siksa kubur dan alam surga neraka itu bisa dilihat dengan kasat mata? Tanya Pak Malik. Bisa, Pak. Pada hakikatnya, tidak ada yang gaib di alam jagat ini. Semua terlihat nyata. Hanya saja, sebab hati kita terhijab oleh noda dosa. Maka, mata hati kita tidak bisa melihat alam yang sama. Jika hati manusia itu bersih, tidak terhijab oleh dosa, maka hal yang sama di alam jagat ini akan terlihat nyata. Jawab Hamim. Ini Mas, kopi dan teh untuk tamunya. Ujar Ibu Maria, lalu meletakkan talam di atas lantai keramik. Makasih Bu. Ujar Hamim, lalu sang ibu beranjak pergi. Mari Pak, diminum kopinya. Bu, silahkan diminum tehnya. Ujar Hamim. Terima kasih Gus. Jawab Ibu Malik. Lalu, bagaimana caranya untuk membuka hijab di hati kita? Agar mata hati kita bisa melihat hal yang samar. Tanya Pak Malik. Caranya, Pak Malik harus ngaji tarekat. Ngaji kepada seorang mursid. Nanti, mursid akan membimbing Pak Malik dalam beribadah yang baik dan benar. Hingga sampai kepada Allah. Jawab Hamim. Kalau belajar ngaji sama Gus Hamim, apa nggak bisa? Tanya Pak Malik lagi. Saya bukan kiai Pak. Saya masih muda, dan masih suka main. Saya tidak pantas sekali menjadi guru ngaji. Jawab Hamim. Apa Gus tidak punya kegiatan rutinan? Maksudnya, acara istighosah atau zikiran? Tanya Pak Malik. Punya Pak.
Dan baru saya mulai malam Jumat yang lalu. Malam Jumat lusa. Itu kedua kalinya. Selepas sholat maghrib, yasinan dan tahlil. Disambung selepas sholat isya, acara istighosah dan wirid istighfar 1000 kali. Tapi, sebenarnya ini amalan seminggu sekali, untuk saya, dari guru saya. Kalau Pak Malik mau ikut, ya monggo. Silakan. Jawab Hamim. Baiklah Gus. Insya Allah saya akan ikut istiqosah setiap malam Jumat sama Gus Hamim. Ujar Pak Malik. Ya monggo Pak. Silakan. Yang penting, kemauan Bapak sendiri. Bukan ajakan saya. Sebab, kalau kemauan sendiri, itu timbulnya ikhlas. Tapi, kalau saya yang ngajak, kesannya terpaksa mau, dan tidak ikhlas. Ujar Hamim. Iya Gus. Sahut Pak Malik. Ya sudah Pak Malik, saya mau istirahat. Besok sekolah. Ujar Hamim. Iya Gus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Ujar Pak Malik. Rumahnya mana Pak Malik? Tanya Hamim. Dekat sini Gus. Desa Mojo. Saya kepala desa Mojo. Jawab Pak Malik. Oh, iya Pak. Tetangga desa sini saja kalau begitu. Sahut Hamim. Assalamualaikum. Pamit Pak Malik. Waalaikumsalam. Jawab Hamim, lalu Pak Malik beranjak pulang. Setelah menyalakan mesin motor, Hamim melajukan motornya menuju perumahan The Garden Mansion. Sesampai di rumah, Hamim langsung istirahat tidur di kamar utama. Jam-jam 4:30, alarm handphone berbunyi. Di saat membuka mata, kepala Hamim berkata lirih. Kepalaku pusing sekali. Badan panas tapi berkeringat dingin. Lebih baik mandi air hangat, terus sholat lalu tidur lagi. Selesai mandi dan sholat, Hamim meminum obat demam, kemudian tidur lagi. Akibat pengaruh obat demam yang ada obat tidurnya. Jam 10 pagi, Hamim terbangun dan mendapati tubuhnya segar kembali. Alhamdulillah, badanku sudah nakan, gak panas dingin lagi. Mungkin kelelahan, kurang istirahat. Gumam Hamim, lalu mandi dan ganti baju. Setelah itu, Hamim keluar kamar menuju teras. Mbak Ika, suruh Mas Sony mengeluarkan mobil BMW. Kita ke daerah Kecamatan Sukodono. Tas hitam yang di mobil Range Rover, dipindah di mobil BMW. Iya Tuan. Jawab asisten Ika, lalu beranjak. Tak lama kemudian, mobil BMW meluncur meninggalkan halaman rumah. Mas Sony, mampir ke desa Karangsewu ya? Perintah Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Sony driver, lalu membelokkan mobil ke desa Peni. Tak lama setelah melewati desa Peni, mobil berhenti di halaman rumah sederhana, di desa Karangsewu. Mas Sony, Mbak Ika, mari duduk di teras rumah kakekku. Makan rujak atau gado-gado dan minum es dawet. Aku mau pijat dulu. Kata Hamim lalu keluar dari mobil. Assalamualaikum. Seru Hamim, sambil masuk rumah kakeknya. Waalaikumsalam, kamu Mim? Sama siapa? Tanya nenek Legiman. Sama sopir, Nek. Nek, aku mau minta pijit. Badanku sakit semua rasanya. Tadi subuh, panas dingin dan pusing kepalaku. Ujar Hamim. Iya. Nenek pijitin di depan TV saja. Ayo. Ujar sang nenek. Kamu Mar? Seru Tante Lina, adiknya Ibu Maria. Iya Tante. Mau minta pijat dan kerokan sama nenek. Tante, aku minta tolong. Belikan gado-gado ya, sama es dawet, di depan. Lalu, Tante tanya sama sopir dan asistenku. Mau makan rujak atau gado-gado? Mereka di teras rumah nenek. Ujar Hamim. Iya. Jawab Tante Lina. Sekalian belikan juga nenek sama kakek. Tante beli sekalian. Ini uangnya. Ujar Hamim. Iya Mah. Jawab Tante Lina lalu beranjak. Sambil menikmati pijatan, Hamim berkata. Kakek mana loh Nek? Kakekmu lagi di kebun belakang rumah. Lagi menanam pohon pisang dan ubi kayu. Jawab sang nenek. Nek, gak pengen pergi haji sama kakek? Tanya Hamim. Kata kakekmu, tahun depan saja.
Ibumu juga menyuruh kakek dan nenek untuk ibadah haji. Jawab sang nenek. Apa ibu sering ke sini? Tanya Hamim. Ya sering. Kalau ke sini, biasanya seminggu 3 kali. Selain menjenguk nenek dan kakekmu, ibumu juga ngasih uang buat makan. Kan dekat sini. Jawab sang nenek. Kalau Mas Andik dan Mbak Ririn, apa sering ke sini juga? Tanya Hamim. Ya kadang-kadang sepulang kuliah, mereka mampir. Kadang ngasih kue sama nenek dan kakek. Jawab sang nenek. Selesai pijat dan makan siang, Hamim pamit pergi. Bab 77. Kunjungan kerja. Mobil BMW melaju pelan-pelan meninggalkan desa Karangsuwu. Selang setengah jam, mobil berhenti di halaman proyek makam Kiai Ibrahim Sajat. Panji dan asisten Ika keluar dari mobil, lalu berjalan melihat-lihat proyek. Selamat siang Mas Hamim. Sapa Lisa manajer lapangan. Siang juga Lisa. Kamu merokok? Tanya Hamim. Iya Mas, tapi kadang-kadang. Untuk ngilangin stres di lapangan. Jawab Lisa. Iya, gak apa-apa. Santai saja. Lisa, tolong, bibir sungai itu dicor ya. Biar tidak kegerus tanah makamnya. Ujar Hamim. Iya Mas. Pakai cor manual apa cor beton? Tanya Lisa. Apa itu? Cor beton? Tanya Hamim. Lempengan beton dari pabrik, Mas. Kita tinggal pasang saja pakai alat berat. Lebih praktis. Kalau manual, agak ribet dan banyak proses. Waktunya juga lama. Jawab Lisa. Apa PT Jaya Abadi berpengalaman memasang lempengan beton di bibir sungai? Tanya Hamim. PT Jaya Abadi sekarang dipenuhi insinyur pembangunan dan para arsitek handal, Mas. PT Jaya Abadi sekarang telah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan maju di sektor infrastruktur. Jadi, untuk mengerjakan pelengsengan bibir sungai, itu hal yang mudah. Saya juga pernah beberapa kali mengerjakan pelengsengan beton di PT saya kerja dulu. Jawab Lisa. Ya sudah, kamu pelengseng pakai lempengan beton. Biar cepat selesai. Ujar Hamim. Iya Mas. Jawab Lisa. Pendopo makam dan masjidnya, kamu keramik pakai marmer. Perintah Hamim. Iya Mas. Jawab Lisa. Pengerjaan makam Kiai Kembang, apa sudah selesai? Tanya Hamim. Belum Mas. Masih dalam pengerjaan pendopo dan musyola. Jawab Lisa. Ya sudah, aku mau ke Surabaya. Ujar Hamim, lalu beranjak masuk mobil. Mobil berjalan pelan-pelan meninggalkan lokasi proyek makam. Mas Sonni, mampir ke masjid ya. Mau sholat duhur dulu. Perintah Hamim. Iya Tuan. Jawab Sonni, tak lama kemudian membelokkan mobil ke pintu gerbang masjid. Tak selang lama, selesai sholat, mobil kembali melaju ke arah kota Surabaya. Mas Sonni, ke PT Jaya Abadi. Perintah Hamim. Iya Tuan. Jawab Sonni. Matikan AC-nya. Kata Hamim, lalu membuka sedikit jendela mobil, kemudian menyulut rokok. Ika, pengerjaan kios dan kos-kosan di sebelah PT Holding, apa sudah selesai? Tanya Hamim. Belum Tuan. Kayaknya masih lama. Karena pengerjaan kios dan kos-kosan ada 4 lokasi. Dan manajer lapangannya 1. Pak Nezir itu. Jawab Ika. Kos-kosan, sudah jadi berapa kamar? Tanya Hamim. Sudah 400 kamar. Kios sudah jadi 300 buah. Jawab Ika. Kemudian Mas Sonni menghentikan mobil di depan gedung kantor PT Jaya Abadi. Hamim dan asisten Ika keluar dari mobil. Lalu Hamim berjalan menuju proyek pembangunan kantor baru PT Jaya Abadi. Ika, kamu telepon Direktur Haris. Suruh menemuiku sekarang. Perintah Hamim. Baiklah Tuan. Jawab asisten Ika, lalu menghubungi Direktur Haris. Setelah terhubung. Selamat siang Pak Haris. Ucap Ika. Selamat siang juga Non Ika. Balas Pak Haris. Tuan Hamim, ada di halaman samping PT Jaya Abadi. Dan ingin bertemu dengan Bapak, sekarang. Kata asisten Ika. Saya lagi di Kota Malang. Dalam rangka kunjungan kerja. Untuk mewakili saya, akan saya telepon Nona Zahra.
Manajer pelaksana pengawasan kerja. Ujar Pak Haris. Baiklah Pak. Selamat siang. Ujar Ika lalu mematikan HP-nya. Tuan, Direktur Haris lagi kunjungan kerja di Kota Malang. Manajer pelaksana yang akan menemui Tuan. Kata Ika pada Hamim, bosnya. Iya Ika. Jawab Hamim. Selamat siang bos. Saya Zahra, manajer pelaksana. Ada yang bisa saya bantu? Kata Zahra sambil. Siapa manajer lapangan di proyek ini? Tanya Hamim. Untuk proyek kantor ini, saya sendiri bos. Jawab Zahra. Berapa lama lagi selesainya? Tanya Hamim. Kurang lebih 2 bulan bos. Sekarang tinggal pengerjaan atap dan finishing saja. Setelah selesai, saya akan bongkar kantor yang lama. Jawab Zahra. Selamat siang bos. Sapa Rara Kaila, Direktur PT Holding Real Estate. Siang juga Kaila. Ada apa? Jawab Hamim. Mau bertemu manajer Zahra bos. Ada yang perlu dibicarakan. Jawab Kaila. Zahra, pengerjaan gudang di belakang gedung ini. Apa sudah selesai? Tanya Hamim. Belum bos. Semua pekerja fokus membangun gedung perkantoran. Bulan depan akan dikerjakan. Jawab Zahra. Siapa yang menjadi manajer proyek Cafe Dore 2? Tanya Hamim. Mas Billy, bos. Jawab Zahra. Kaila, kamu beli tanah ukuran sedang. Kamu bikinin kantor untuk PT Holding Group. Suruh Billy manajer lapangan yang mengerjakannya. Perintah Hamim. Siap bos. Segera dilaksanakan. Jawab Kaila. Ya sudah, aku mau makan siang dulu. Ika, ayo kita pergi. Ajak Hamim. Kemudian berjalan menuju mobil. Setelah masuk mobil, mobil melaju pelan-pelan meninggalkan PT Jaya Abadi. Mas Sony, ke Cafe Dore ya? Kita istirahat sambil makan siang. Kata Hamim. Iya tuan. Jawab Sony driver. Selang setengah jam, mobil BMW memasuki halaman parkir Cafe Dore. Kemudian parkir di tempat khusus karyawan. Hamim dan Ika asistennya keluar dari mobil. Lalu berjalan menuju ruang kafe. Mas Hamim. Panggil Ibu Maria yang lagi duduk bersama Pak Slamet ayah Hamim. Loh, Papa dan Mama di sini. Sahut Hamim kemudian saling cium tangan. Papa Mama. Kayak orang perumahan saja pakai panggil Papa Mama. Ujar Ibu Maria sambil tersenyum. Tumben Ibu dan Bapak nongkrong di kafe. Tanya Hamim lalu duduk. Sekali-kali Ibu dan Bapakmu nongkrong di kafe. Biar keren dikit. Biar gak nongkrong di pinggir kuburan umum terus. Jawab sang ibu. Hahaha, mulai ngajak bercanda ibu ini. Kok gak pesan minum bu, Pak? Kata Hamim. Baru duduk Mim. Sudah pesan kopi. Jawab sang bapak. Permisi bos, ini pesanannya. Kata Dwi lalu meletakkan secangkir kopi kapal keruk dan es jeruk. Mbak Dwi, ini mama dan papaku. Bos besar pemilik Cafe Dora. Aku minta makan siang sop iga sapi 3 porsi. Udang goreng sama cumi 1 porsi. Bebek open sambal terasi 2. Air mineral dingin 3 dan kopi hitam agak pahit 1. Kata Hamim. Siap bos. Jawab Dwi sambil mencatat. Lalu beranjak pergi. Banyak sekali pesan makan siangnya. Mas. Ujar sang ibu. Gak apa-apa bu, biar kenyang. Ini kafe miliknya Hamim. Jeti. Gratis. Ujar Hamim. Baru tahu ibu, kalau kafe ini milikmu. Padahal, hampir tiap hari, ibu lihat iklannya di internet. Ujar sang ibu. Tumben ibu dan bapak kok di sini. Gak kayak biasanya. Tanya Hamim penasaran. Teman sekolah SMA ibu dulu, ngajak ibu bisnis perhiasan. Teman ibu, ngajak ketemuan di Cafe Dore ini. Ibu minta antar bapakmu. Jawab sang ibu. Ibu kursus mengemudi mobil aja. Nanti ibu beli mobil yang kecil untuk menemui partner bisnis. Barangkali bapak sibuk, gak bisa ngantar. Beli mobil Handeja saja bu. Kata Hamim. Iya mas. Besok sore ibu akan kursus mengemudi. Jawab sang ibu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP Hamim berdering tanda ada telepon masuk.
Setelah terhubung, Pak Kiai, lagi di Cafe Dora ya? Tanya Maya via telepon. Iya. Kok tahu kamu? Jawab Hamim. Biasanya kan, kalau siang kamu ngopi di Cafe Dora. Kebetulan aku lewat Cafe Dora. Mau belanja? Aku tak mampir kalau begitu. Ujar Maya. Iya Maya. Siap, ditunggu. Balas Hamim. Oke, 5 menit lagi. Ujar Maya lalu mematikan HP-nya. Permisi bos, ini pesanannya. Kata Wiji Pramusaji lalu meletakkan pesanan di atas meja. Mbak Wiji, satu lagi ya, sop iga sapi dan udang goreng. Minumnya jus jeruk sama air mineral. Ujar Hamim. Siap bos. Jawab Wiji. Kemudian beranjak. Assalamualaikum. Sapa Maya. Waalaikumsalam. Maya, ini mama dan papaku. Ujar Hamim. Selamat siang tante. Om. Sapa Maya kemudian saling. Siang juga. Silakan duduk. Ayo kita makan siang bersama. Ujar Ibu Maria. Iya tante. Ujar Maya lalu duduk di sebelah Hamim. Permisi bos. Ini pesanannya. Ujar Dwi lalu meletakkan pesanan di atas meja. Maya, ayo makan bersama. Aku pesankan sop iga sapi dan udang. Ujar Hamim. Iya Pak Kiai. Terima kasih. Jawab Maya, kemudian menikmati makan siang. Dari mana kamu? Kok masih pakai seragam sekolah? Tanya Hamim. Dari pulang sekolah. Mau ke PT Andora Kosmetik. Kulakan kosmetik. Jawab Maya. Emang, kamu bisnis kosmetik? Tanya Hamim sambil makan. Iya. Buat hiburan doang, iseng-iseng buat wawasan bisnis dan buat nambah-nambah ilmu saja. Tapi bisnis online. Jawab Maya. Mama, bisnis kosmetik online saja. Kayak Maya. Harganya juga terjangkau dari masyarakat bawah hingga masyarakat atas. Kalau bisnis perhiasan, hanya orang kalangan atas saja yang beli. Ujar Hamim. Ibu tidak punya kenalan orang yang bisnis kosmetik. Dan tidak tahu caranya. Ujar sang ibu. Ya belajar saja sama Maya. Gabung sama Maya temanku ini. Lama-lama kan bisa. Ambil barang dari Maya. Maya, boleh gak? Mamaku bisnis kosmetik sama kamu. Ujar Hamim. Boleh. Siapa saja boleh gabung. Tapi, tante daftar dulu sebagai member di kantor pemasaran PT Andora Kosmetik. Kantornya ada di daerah Sedati Juanda. Ini tadi kan aku mau ke sana. Belanja kosmetik. Nanti, setelah kulakan, saya akan mampir ke rumah tante. Sekalian kasih barang belanjaan. Ujar Maya. Iya nak Maya. Jawab Ibu Maria. Bentar-bentar, PT Andora Kosmetik itu milik mamanya Bella bukan? Tanya Hamim, lalu menyudahi makannya. Iya. Kok kamu tahu? Itu perusahaan milik Ibu Ina. Mamanya Bella. Ujar Maya lalu menyudahi makannya. Ma, Hamim mau ngantar Maya kulakan kosmetik dulu. Mama sama papa santai saja di sini. Ujar Hamim. Kemudian berdiri. Iya mas. Jawab Ibu Maria. Tak bayar makan dulu. Kata Maya. Iya Maya. Kata Hamim sambil tersenyum, lalu berjalan menuju parkiran. Mbak, berapa tagihan makan siang meja ke-12? Tanya Maya pada kasir. Maaf Nona. Gratis. Karena cafe ini milik Tuan Hamim. Jawab Mbak bagian kasir. Oh iya Mbak. Terima kasih. Ujar Maya lalu beranjak ke parkiran. Kurang ajar kamu Pak Kiai. Aku lupa kalau cafe ini milikmu. Kamu itu gak bilang kalau ini cafe milikmu. Sia-sia aku jalan ke kasir. Senang yang ngeprank diriku. Kata Maya, sambil melihat Hamim tertawa. Pak, langsung saja ke PT Andora Kosmetik ya. Aku bareng temanku. Kata Maya pada sopirnya. Iya non. Jawab driver Maya. Setelah masuk mobil, Mas Sony melajukan mobil pelan-pelan. Ke arah Juanda Pak, ke PT Andora Kosmetik. Kata Maya. Iya non. Jawab Sony driver. Pak Kiai, kamu tahu dari mana kalau PT Andora itu milik Ibu Ina, mamanya Bella? Tanya Maya penasaran. Aku tahu.
Karena aku punya saham 15% di PT Andora. Kata asistenku, CEO-nya Ibu Ina. Aku juga baru tahu. Setelah melihat foto Ibu Ina, ternyata mamanya Bella. Jawab Hamim. Aku juga memiliki saham di PT Andora 20%. Gara-gara bisnis kosmetik, agar aku dapat potongan harga. Maka, aku suruh asistennya Papa untuk membeli saham 20%. Ujar Maya. Sebelah mana non? Alamat PT-nya. Tanya Sony Driver. Pas pertigaan depan belok kiri, Pak. 100 meter dari pertigaan. Jawab Maya. Iya non. Ujar Sony Driver. Tak lama kemudian, mobil berhenti di pos satpam. Setelah itu mendapat izin, mobil melaju memasuki halaman parkir PT Andora. Ayo Pak Kiai, temani aku ke kantor pemasaran. Ujar Maya lalu keluar mobil. Ika, tunggu di mobil sebentar ya. Ujar Hamim lalu keluar mobil. Iya tuan, jawab asisten Ika. Mobil BMW warna hitam berhenti tak jauh dari mobil milik Hamim. Kemudian, Ibu Ina keluar dari dalam mobil, lalu melihat Maya berjalan sama Hamim. Maya? Panggil Ibu Ina. Iya tante. Sahut Maya kemudian mendekat. Sementara Hamim tetap di tempatnya dan agak terkejut melihat mamanya Maya. Mau ambil barang? Tanya Ibu Ina. Iya tante. Jawab Maya. Kok kamu bisa jalan bareng bajingan itu? Tanya Ibu Ina. Bajingan siapa tante? Sahut Maya. Itu, Hamim yang bajingan. Ujar Ibu Ina. Tante, jangan asal bicara ya. Hamim itu bukan bajingan. Dia itu seorang pelajar juga pengusaha kaya raya. Hamim itu teman baikku. Aku bisa melaporkan tante ke pihak kepolisian. Dengan tuduhan pencemaran nama baik. Menuduh orang seenaknya saja. Aku punya saham di PT Andora 20%. Aku juga berhak mengajak siapa saja datang ke PT ini. Ujar Maya dengan nada ketus, lalu beranjak pergi. Ayo Pak Kiai. Ajak Maya lalu berjalan ke kantor pemasaran. Tak lama setelah belanja, Maya dan Hamim kembali ke parkiran. Permisi non, taruh di mana? Barang pesanan ini? Tanya dua orang karyawan sambil membawa gerobak dorong. Separuh taruh di mobil Elfard, separuh taruh di mobil warna hitam ini. Pak sopir, buka bekasinya. Seru Maya. Iya non. Jawab Sony Driver. Setelah semua barang masuk mobil, Maya berkata, Pak Driver, pulang dulu ya, nanti kardus-kardusnya masukkan ke ruang tengah. Aku pulang bareng temanku. Iya non. Jawab drivernya Maya. Banyak sekali belanjanya. Tanya Hamim. Lelaki tidak usah perlu tahu ya. Ini urusan perempuan. Jawab Maya, kemudian masuk ke dalam mobil. Gumam Hamim. Tak lama kemudian, mobil meninggalkan PT Andora. Selang setengah jam, mobil memasuki desa Konoha, dan berhenti di depan musyola milik Hamim. Mbak Ika, bantu menaruh kardus di rumah ibuku. Ujar Hamim, lalu membawa kardus. Assalamualaikum. Sapa Hamim. Kemudian masuk rumah bersama Maya. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria. Sore Bu. Sapa Maya. Siang juga nak Maya, balas Ibu Maria. Kopi-kopi. Ujar Hamim. Iya, sebentar, kata Ibu Maria. Kemudian beranjak ke dapur untuk memasak air. Tak lama kemudian, Ibu Maria beranjak ke ruang tamu sambil membawa nampan. Ini mas, kopimu. Ini cappuccino untuk nak Maya. Ujar Ibu Maria sambil meletakkan talam di atas meja. Tak sholat asar dulu. Ujar Hamim lalu beranjak. Bu, tadi Mas Hamim bilang kalau ibu ingin bisnis jual beli online, kosmetik. Kebetulan saya juga jual beli kosmetik online. Jadi, saya tadi kulakan kosmetik untuk ibu 20 kardus. Kosmetik produk Andora. Ujar Maya. Tapi, ibu tidak pernah bisnis online. Kosmetik merek Andora adalah produk bagus dan mahal. Banyak peminatnya. Berapa ibu harus bayar untuk 20 kardus ini? Kata Ibu Maria. Bayar belakangan saja Bu, jawab Maya. Bab 78. Ziarah bersama Maya. Tante, saya ajarin caranya bisnis jual beli online, kosmetik.
Kata Maya lalu membongkar kardus kemudian mengambil beberapa kosmetik dijadikan contoh. Iya nak Maya, ujar Ibu Maria, lalu memperhatikan ucapan Maya. Setelah ngobrol hampir 1 jam, Maya menyerahkan 20 kardus ukuran sedang. Sudah Maya? Tanya Hamim. Sudah Pak Kiai. Jawab Maya. Ya sudah. Ayo kita pergi. Sudah jam 5 kurang dikit. Bu, Hamim mau jalan dulu. Ujar Hamim. Iya mas, hati-hati. Ujar sang ibu, lalu Hamim saling cium tangan. Begitu juga Maya. Ikut pamit. Mobil melaju pelan-pelan meninggalkan desa Konoha. Tak selang lama, mobil memasuki pintu gapura perumahan Negah dan Mansion. Kemudian mobil memasuki halaman rumah Hamim dan berhenti di depan teras pintu masuk rumah. Hamim dan Maya keluar dari mobil, lalu berjalan masuk rumah. Maya, kamu mandi di kamar utama ya? Aku tak mandi di kamar mandi tengah sini. Kamu cari celana dan kaos di lemariku. Ujar Hamim. Iya, sahut Maya. Azan maghrib terdengar berkumandang. Setelah mandi, Hamim masuk kamar utama untuk mengambil sarung dan kaos. Pak Kiai, aku lihat banyak jubah dan kerudung di sofa ruang keluarga, depan TV. Masih baru semua. Milik siapa? Tanya Maya yang baru keluar dari kamar mandi. Pakai saja kalau pas sama badanmu. Itu paling, Lore yang beli, kalau nggak milik Farida. Tertinggal di mobil, lalu ditaruh sama aku di sofa. Jawab Hamim sambil mengenakan kaos. Siap, sahut Maya. Selesai sholat maghrib, Hamim melantunkan dizikir sebentar, lalu ditutup dengan doa sapu jagat. Gak ada acara jalan-jalan Pak Kiai. Tanya Maya. Acaranya, yang ngantar kamu pulang. Kan besok kamu sekolah. Jawab Hamim. Bagaimana kalau kita ziarah ke makam Mbah Wali Sepadan, sambil cari makan malam? Ujar Maya. Boleh, naik mobil apa naik motor? Tanya Hamim. Enaknya naik motor Pak Kiai. Asik malam-malam naik motor. Jawab Maya. Ya sudah, pakai sweater atau jaket ini. Kata Hamim lalu mengenakan sweater. Gak aku pakai jubah saja. Ujar Maya lalu berjalan mengikuti Hamim ke garasi. Setelah mesin motor Vespa menyala, Maya naik boncengan. Motor melaju pelan-pelan menuju jalan raya. Maya, pegangan pinggangku. Nanti kalau jatuh aku yang disalahin. Ujar Hamim. Bilang saja kalau ingin aku peluk dari belakang. Sahut Maya. Lah kan sudah tahu. Ujar Hamim. Iya. Pacar bukan? Suami bukan? Minta peluk? Kata Maya kemudian melingkarkan tangannya tubuh Hamim. Selang setengah jam lebih, motor Hamim memasuki halaman parkir makam Kiai Sepadan di desa Anggrek. Setelah memarkir motor dan mengambil mukena di jok, Hamim dan Maya berjalan menuju masjid. Pantes gak, Pak Kiai? Memakai jubah hitam dan jilbab putih gini? Tanya Maya. Pantas sekali. Terlihat cantik. Ayo kita sholat di masjid dulu. Habis itu kita ziarah. Ajak Hamim. Oke siap. Sabut Maya. Selesai sholat Isya dan sholat sunnah hajat, Hamim dan Maya ziarah duduk depan makam Kiai Sepadan. Setelah bertawasul, Hamim membaca surat Yasin dan tahlil bersama Maya hingga selesai. Selesai berdoa, Hamim berdiri lalu sengaja nyelonong pergi meninggalkan Maya. Pak Kiai, tunggu. Nyelonong aja lu. Gak tahu apa, aku agak takut. Malah ditinggal. Seru Maya sambil melihat Hamim tertawa. Iya, ditunggu. Mau digandeng bukan pacar, juga bukan istri. Gumam Hamim. Ayo, mau kemana ini? Kata Maya. Ngopi di warung Pak Soleh itu saja ya, agak jauhan dari makam. Jawab Hamim. Boleh, sahut Ita kemudian berjalan di samping Hamim. Mobil baleno hitam perlahan-lahan menepi untuk parkir. Tak lama kemudian, lelaki parubaya berumur sekitar 35 tahunan keluar dari mobil baleno. Ketika berjalan menuju makam, tiba-tiba lelaki itu uluk salam. Assalamualaikum Non Maya. Maya yang terkejut namanya disebut, lalu menatap lelaki parubaya kemudian membalas salam. Waalaikumsalam Gus Aziz. Sama siapa kemari? Tanya Gus Aziz. Sama teman Gus.
Jawab Maya. Mau pulang apa mau kemana nih? Tanya Gus Aziz. Mau santai ngopi dulu Gus. Di warung itu. Jawab Maya. Oh iya, kalau begitu aku mau ziarah dulu sebentar. Ujar Gus Aziz. Iya Gus, silahkan. Sahut Maya. Setelah duduk di atas keramik, Hamim berkata. Maya, mau pesan apa? Air eko dingin saja. Jawab Maya. Mau makan rawon. Apa nasi pecel? Tanya Hamim. Pecel saja ya. Lama banget gak makan nasi pecel. Ikan telur saja. Jawab Maya. Oke. Ujar Hamim. Tak lama kemudian, pesanan tersajikan. Hamim dan Maya menikmati makan malam bersama. Selesai makan, Hamim menikmati secangkir kopi hitam dan kepulan asap rokok Marlboro Black. Maya, siapa bapak tadi itu yang turun dari mobil baleno? Tanya Hamim. Dia Gus Aziz namanya. Dia temennya papa. Aku kenal, karena beberapa kali Gus Aziz main ke rumah. Gus Aziz itu orang sakti loh. Dia beberapa kali menolong usaha papa ketika dalam masalah. Jawab Maya. Gitu ya? Berapa kali kamu ziarah ke makam wali? Tanya Hamim iseng. Seumur-umur ziarah ya sama kamu Pak Kia. Kamu yang ngajak. Ternyata begini ya suasana di makam wali. Ramah dan ada warungnya. Jawab Maya. Seneng gak ziarah ke makam wali? Tanya Hamim lagi. Ya, aku mulai menyukai ziarah ke makam wali. Apalagi kalau sama kamu. Aku jadi mulai mengerti arti sebuah syukur kepada Allah. Jawab Maya. Assalamualaikum. Sapa Aziz. Waalaikumsalam. Jawab Hamim dan Maya. Sudah makan apa belum kalian? Tanya Gus Aziz. Sudah Gus. Ini piringnya. Jawab Maya. Mas, kopi hitam 1 ya? Ujar Gus Azizi sama Pak Soleh. Iya Pak. Suhut Pak Soleh. Gus, sama siapa kesini? Tanya Maya. Sendirian. Tadi habis dari rumahnya teman, ada acara tahlil. Pulangnya mampir sini. Bagaimana kabar papa mamamu? Tanya Gus Aziz. Alhamdulillah. Baik dan sehat-sehat saja Gus. Jawab Maya. Permisi, ini kopinya. Ujar Pak Soleh pada Gus Aziz. Terima kasih Pak. Ujar Gus Aziz, kemudian menuang air kopi ke dalam lapik. Lalu menyeruputnya. Di saat menyulut rokok, Gus Aziz tak sengaja melihat pancaran cahaya yang keluar dari cincin junjung derajat milik Hamim. Sambil menikmati kepulan rokok Ji Samsui, diam-diam Gus Aziz menerawang Hamim yang lagi duduk santai sambil merokok. Setelah menerawang dengan seksama, Gus Aziz berkata dalam hati. Pemuda temannya Maya ini, anak yang istimewa sekali. Setiap malam mendapat kucuran istighfar dan doa khusus dari ibunya. Juga mendapat berkah dari gurunya dan mendapat berkah dari beberapa wali. Walau dia suka berbuat maksiat, tapi dia selalu mendapat ampunan berkat istighfar dan doa ibunya. Dia calon orang alim dan kaya raya. Hanya saja, dia masih dalam proses. Maya, aku pulang dulu ya, sudah jam 11 malam ini. Makan dan minumnya, aku bayar semuanya. Iya Gus, terima kasih. Jawab Maya. Assalamualaikum. Seru Gus Aziz. Waalaikumsalam. Balas Maya dan Hamim. Maya, ayo aku antar kamu pulang. Besok kamu kan sekolah. Ujar Hamim. Baiklah, ayo. Kata Maya. Jam 11 malam, Hamim memacu motornya agak kencang. Sementara, Maya yang dalam keadaan ngantuk, melingkarkan kedua tangannya ke tubuh Hamim erat-erat, sambil menyandarkan kepalanya di punggung. Selang 1 jam, motor Hamim memasuki perumahan Nirwana, dan berhenti di depan rumah Maya yang mewah. Maya, ayo bangun. Sudah sampai rumahmu. Kata Hamim. Iya Pak Kiai, ngantuk banget aku. Sampai ketiduran. Hati-hati di jalannya, makasih. Ujar Maya kemudian turun dari motor. Iya Maya, dadah. Ujar Hamim, lalu memacu kembali motornya. Selang setengah jam, Hamim membelokkan motornya ke Desa Delima. Kemudian parkir tak jauh dari warung Pak Wandi. Lalu Hamim berjalan menuju musola makam. Setelah mengambil air wudhu,
Hamim melaksanakan sholat tobat dan sholat hajat. Selesai sholat malam, Hamim membaca istighfar 1000 kali dan sholawat Jibril 1000 kali, dan dizikir 1000 kali. Selesai wirid, Hamim membaca doa sapu jagat. Kemudian Hamim keluar musola, lalu duduk di pojok pendopo makam. Assalamualaikum. Sapa Ki Baraja, lalu duduk di depan Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Dari mana Gus? Tanya Ki Baraja. Dari main ke makam Kiai Sepadan. Ki. Jawab Hamim. Apa Gus Hamim sudah beli perusahaan? Tanya Ki Baraja lalu menyulut rokok. Sudah Ki, doakan semoga sukses dan lancar, Ki. Jawab Hamim. Insya Allah, perusahaanmu akan sukses dan menjadi perusahaan besar. Ujar Ki Baraja. Ki, kenapa ya? Kiai Basori guruku. Kok melarangku sowan untuk berkunjung menemuinya di pondok pesantren? Kadang, aku gak ngerti alasannya. Tanya Hamim. Alasannya, kamu masih berproses, Gus. Jika prosesmu selesai, setiap saat, kamu bisa bertemu Kiai Basori gurumu, setiap saat, kapan saja. Jawab Ki Baraja. Maksudnya berproses itu, bagaimana Ki? Tanya Hamim lagi. Berproses itu, perjalananmu, Gus. Dari umat, menjadi hamba. Dari orang bodoh, perlahan-lahan menjadi orang pintar atau alim. Dari hidup miskin, menjadi kaya raya. Jadi orang yang bijak, menjadi soleh-soleha. Dari soleh-soleha, menjadi seorang yang berilmu. Perjalanan inilah yang dinamakan proses. Gusti Allah membuat nasi yang matang. Itu juga melalui proses. Allah menciptakan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga melalui proses. Jawab Ki Baraja. Ki, apa bedanya umat dengan hamba? Tanya Hamim. Umat itu sifatnya umum. Kalau hamba itu sifatnya khusus. Tidak ada hamba Nabi Muhammad. Tidak ada hamba Islam. Yang ada, umatnya Nabi Muhammad. Dan umat Islam. Kalau hamba, itu hamba Allah. Jawab Ki Baraja. Berarti, umat dan hamba itu, derajatnya, tinggian hamba ya Ki. Ujar Hamim, lalu menyulut rokok. Iya Gus. Tinggian hamba, derajatnya. Kalau hamba itu, orang-orang pilihan Allah. Yaitu, wali-wali kekasih Allah. Hamba itu sangat takdim dan selalu ingat Allah 24 jam. Hatinya ikhlas dan tulus dalam menjalani hidup. Selalu taat dalam beribadah. Rela menderita demi Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Itulah hamba Allah. Kalau umat, itu hatinya masih lalai dalam mengingat Allah. Berani membantah perintah Allah. Berani melanggar larangan Allah. Hatinya masih berpaling kepada Allah. Dan hatinya masih senang dengan urusan duniawi. Jangan pernah mengatakan aku ini hamba Allah. Karena tidak ada hamba Allah yang mengaku dirinya seorang hamba. Ujar Ki Baraja. Iya Ki. Ujar Hamim. Gus istirahat saja. Ngantuk gitu. Sudah tengah malam. Nanti pagi kan sekolah. Ujar Ki Baraja. Iya Ki. Baiklah. Kalau begitu, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Ki Baraja. Jam 05 pagi, alarm handphone berbunyi. Sambil memejamkan mata, Hamim berjalan ke kamar mandi. Selesai mandi, Hamim melaksanakan sholat. Setelah itu, Hamim duduk di kursi meja makan. Ini sarapannya, Gus. Ujar Rika sambil menyodorkan 2 helai roti selai dan secangkir susu. Terima kasih Mbak Rika. Ujar Hamim, lalu menikmati sarapan dan secangkir susu. Jam-jam 6:20 menit. Setelah ganti seragam sekolah, Hamim berangkat sekolah dengan mengendarai motor handebit. Selang setengah jam, Hamim sampai di sekolah dan memarkir motornya. Setelah mengikuti beberapa mata pelajaran, bel istirahat berbunyi. Para siswa-siswi berhamburan keluar kelas satu persatu, menuju kantin. Seperti biasa, suasana kantin ramai canda tawa. Bella, gimana kabarnya? 2 mingguan gak masuk sekolah. Tanya Linda. Baik-baik saja. Jawab Bella yang lagi makan bakso.
Tumben makan berdua sama Niken. Pak Kiai gak diajak. Ujar Wina. Kamu aja yang ajak Pak Kiai. Makan bakso sana. Jawab Bella. Gerutu Wina. Hahaha. Linda tertawa terpingkal-pingkal. Ngapain kamu ketawa? Tanya Wina pada Linda. Lucu aja. Lagian Bella dah mutusin Pak Kiai. Kamu masih tanya nggak makan bareng Pak Kiai? Sok bego lu, Win. Sahut Linda. Dengar gosip, katanya. Pak Kiai lagi jalan deh sama Maya. Sahut Niken. Iya, semalam aku lihat statusnya di WA. Lagi makan bareng sama Pak Kiai. Jawab Shirley. Fotonya Maya. Pakai jubah hitam dan kerudung putih. Timpal sastra. Syukurlah kalau sudah ada gandengannya. Sahut Bella. Truk kali, pakai gandengan. Sahut Linda sambil tertawa.